Jadi nutrisi tinggi itu tidak menjamin tumbuhnya jamur tiramnya Anda itu baik. Nutrisi tinggi itu tidak menjamin tumbuhnya jamur tiramnya Anda itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atau membahas tentang bab kerugian pemberian nutrisi tinggi. Jadi kok bisa mas sangat merugikan pemberian nutrisi tinggi, padahal itu sangat dibutuhkan untuk jalannya miselium maupun pertumbuhan jamur tiram. Ini kok sampean sangat merugikan sekali mas pada pemberian nutrisi tinggi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang faktor-faktor kerugian pada pemberian nutrisi tinggi terhadap media backlog. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke guys, memang minggu-minggu ini sih banyak yang ditanyakan kepada saya tentang mas berapa persen pemberian nutrisi pada media backlog itu sendiri mas, dan sambian tuh menggunakan berapa persen mas untuk membuat media backlog yang sambian buat mas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gen. Cuman saya di sini memang pemberian nutrisi itu ada beberapa variasi atau ada beberapa macam. Yang pertama itu pemberian nutrisinya tuh ada yang menggunakan 9%, kemudian ada yang menggunakan 10%, dan juga ada yang menggunakan 15%. Jadi 15% itu sendiri biasanya itu bekatulnya gen, dan bahkan ada yang menggunakan 20% sampai menggunakan 25%. Lah, biasanya yang sering saya gunakan untuk pencampuran media backlog saya sendiri itu saya menggunakan 7-9% gen untuk pembuatan media backlog itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita itu pemberian nutrisi yang sangat tinggi sekali, itu yang pertama dapat menyebabkan mudah terjadinya kontaminasi terhadap media backlog itu sendiri. Jadi memang faktor-faktor terjadinya kontaminasi itu bukan bukan kita itu tidak sterilisasi, bukan apa. Salah satunya itu kebanyakan nutrisinya gen. Karena apa? Karena ketika nutrisinya itu sangat tinggi, itu bakteri ataupun jamur itu mudah untuk mengkontaminasi suatu media itu sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau Anda itu awal mau berbudidaya jamur tiram, lebih baik Anda itu menggunakan yang 9% pada proses pembuatan media backlog itu sendiri. Apa yang disebut dengan 9%? Jadi yang disebut 9% itu yang sering saya sampaikan di video saya sebelumnya, itu bekatulnya itu saya menggunakan 9 kilo, dan juga serbuk kayunya saya itu menggunakan 100 kg, bahkan kapurnya itu saya menggunakan 1 kg gen. Jadi ingat, catat biar Anda itu tidak selalu menanyakan tentang bab campuran nutrisi. Soalnya ini sudah beberapa kali sih saya menjelaskan tentang campuran media backlog itu sendiri. Bahkan ketika saya itu menyampur di lokasi, saya itu langsung kasih tahu kayak gini bahannya. Cuman masih banyak pemula-pemula yang tidak melihat video-video saya yang sebelumnya gen. Terus faktor yang kedua, ketika Anda itu menggunakan nutrisi tinggi, Anda itu mengeluarkan biaya itu sia-sia sih. Karena apa? Ketika Anda itu misalkan, ini salah satu gambarannya, misalkan Anda tuh mengeluarkan biaya per backlognya itu 2.500, itu tumbuhnya jamur tiramnya itu kurang lebih kisaran 0,4 kg. Ketika Anda itu mengeluarkan biaya 2.000 rupiah, itu tumbuhnya jamur tiramnya Anda itu keluarnya itu 0,4 kg. Jadi keluarnya tumbuh jamur tiramnya tuh sama. Loh, ini kok bisa sama padahal ini sangat nutrisinya tinggi? Ya, kalau ukurannya plastiknya itu masih 18 kali 35 atau 17 kali berapa ya? Iya,
17 kali 35 insya Allah. Dengan ukuran plastik dengan ketebalan 0,4, itu keluarnya jamur tiramnya itu gen kurang lebih 0,4 sampai 0,5 kg. Dengan catatan kita tuh menggunakan serbuk keras. Biasanya sepengalamannya saya, ketika saya itu menggunakan serbuk sengon atau serbuk lapuk atau serbuk putih, itu tidak sampai pada 0,4 kg. Itu tidak sampai biasanya gen. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur yang mau berbudidaya jamur tiram, itu jangan berambisi dengan adanya nutrisi itu sendiri gen. Karena logikanya, ini untuk orang awam biasanya logikanya, ketika kita itu pemberian nutrisi sangat tinggi, keluarnya jamur tiramnya itu sangat banyak sekali. Biasanya itu seperti itu, sangat banyak sekali. Tapi ketika kita itu tahu dengan kenyataannya, kita tahu dengan faktanya di lapang, ya tidak ada bedanya gen. Kalau Anda itu menggunakan 9% aja itu sudah tumbuhnya jamur tiramnya Anda itu sudah standar. Ngapain kita tuh menggunakan 15%, menggunakan 20%, menggunakan 25% kan kita itu mengeluarkan modal sia-sia gen. Bahkan biayanya itu lebih tinggi dari sebelumnya gen. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur, kuncinya berbudidaya jamur tiram itu adalah disterilisasi gen. Jadi Anda itu harus benar-benar memahami tentang cara-cara bab sterilisasi backlog. Jadi itulah pahami Anda. Saya itu belajar sterilisasi itu kurang lebih kisaran 6 bulan atau setengah tahun. Itu belajar bab sterilisasi aja gen. Dan Anda itu harus memahami karakter alat yang Anda gunakan gen. Jadi setiap alat biasanya itu berbeda-beda. Kita itu menyifati alat tersebut itu berbeda-beda biasanya teman-teman itu seperti itu. Misalkan salah satu pada contoh pembakarannya, ada teman-teman itu pembakarannya misalkan dalam satu sterilisasi itu anggap kita itu menggunakan alat yang sederhana, yaitu menggunakan alat tong. Jadi alatnya itu dalam satu sterilisasi itu ada yang menggunakan 4 jam, ada yang menggunakan 7 jam, itu pembakarannya, ada yang menggunakan 8 jam, bahkan ada yang menggunakan 12 jam. Jadi setiap alat itu biasanya itu teman-teman tuh berbeda cara menyikapinya gen. Jadi Anda itu harus menguasai jadi Anda itu harus bisa menyikapi atau memahami alat yang Anda gunakan itu sendiri gen. Oke, ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada. Jadi nutrisi tinggi itu tidak menjamin tumbuhnya jamur tiramnya Anda itu baik. Nutrisi tinggi itu tidak menjamin tumbuhnya jamur tiramnya Anda itu banyak, tidak menjamin gen. Jadi Anda itu harus tahu berapa persen yang harus Anda pakai sebagai nutrisi media backlog itu sendiri. Caranya gimana mas? Caranya Anda itu harus mencoba. Jadi yang pertama, kalau saya dulu itu menggunakan 7%. Itu pernah saya coba menggunakan 9%, menggunakan 13%, menggunakan 15%, menggunakan 20%, bahkan menggunakan sampai menggunakan 30%. Saya tuh pernah mencoba gen. Dan alhamdulillah saya itu mematok menggunakan yang 9%. Jadi nutrisinya tuh saya tuh mengambil yang 9% kan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Ya ini masih nunggu yang bekerja, akhirnya saya tuh tak sempatkan buat konten. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada, baik bagi para pemula ataupun yang mau terjun di dalam jamur tiram. Semoga video ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat jamur. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang bab nutrisi pada media backlog itu sendiri gen. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu gen, agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam Pemuda Tani.